Dia tuh ternyata insecure dan jadinya malahan aku yang selalu ditanya-tanya gitu loh, dicurigain. Pernah nggak kamu di miss call sampai 170 kali? Sebelum aku bercerai pun, aku tuh udah pisah rumah tuh mungkin 1 tahun. Terus nangis. Nangis lah. Sebetulnya aku nggak pernah declare juga aku pernah pacaran sama si A, si B, si C kan. Si A. Yang bahagia kan gua. Kenapa lu sirik, yo? Karena kayak aku hebat. Yeah, I did it. Five, 4, 3, 2, 1, lights on! Woo! Welcome to Bicara Cinta, everyone. Dan hari ini aku kedatangan diva Indonesia, #1 singer in this country, dan orang yang sangat-sangat humble. Kayaknya ketahuan deh siapa. Rosa alias Teh Ocha. Seneng banget aku bisa main kesini. Thank God. Tahu nggak sih, aku terharu banget loh bahwa Teh Ocha udah pernah denger soal acara Bicara Cinta sebelum diundang ke Iya sini. dong, aku pernah menonton beberapa episode juga. And you like it? I love it. Menginspirasi banget. Oh, thank you. And I love the decor. Thank Bagus you. banget. And that's why I invited you today, karena aku ngerasa Teh Ocha itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Wow. Dan banyak yang bisa orang pelajari dari Teh Ocha. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau main game dulu. Oh iya, oke. Okay, time to play Kapong. Teh Ocha duluan, cause you're my guest star. Oke, jadi aku lempar nih. Iya, pasti bisa kok. Teh Ocha kan gaul. Almost. Yay! Wow. Oke, sebutin 3 hal apa yang membuatmu marah. Apa misalnya kalau lagi kerja tim, terus udah gitu yang lain tuh kayak slow gitu loh, itu aku kesel, marah. Oke, jadi kalau orang yang lambat, 1. Ya, benar-benar. Yang kedua, kalau misalnya kita udah percaya sama orang, terus tiba-tiba orangnya itu kayak nggak bisa dipercaya. Nggak accountable. Iya. 2. Terus satu lagi apa ya? Apalagi nggak Emang ada nggak sih banyak yang... yang bikin Teh Ocha marah. Oke, 2 itu aku Oke. terima. Okay. Pelan-pelan, jangan terlalu banyak tenaga. My turn. Woo! Wow. Oke, money can buy happiness. Setuju nggak dengan kata itu? Setuju, karena nggak semua happiness itu dikarenakan kita punya uang. Iya. Misalnya kayak kita punya sahabat yang amat sangat baik aja, itu itu adalah sebuah happiness kalau buat aku. Iya. Tapi banyak hal juga yang emang bahagia itu disebabkan karena Uang. Uang itu kalau aku rasa membuat hidup lebih mudah. lebih mudah, benar. Tapi nggak selalu mengguarantee kebahagiaan. Untuk kebahagiaan, benar. Oke. Alright. No way. Aku masukin. Apa hal yang paling kamu kangenin saat ini? Yang aku kangenin adalah bertemu teman-teman aku di masa college, universitas, karena mereka tinggal di New York, di LA, and I haven't been to the US in almost 2 years gara-gara Iya, pandemi betul. kan. Oke. Oh, okay. There you go. Oh, you're so nice. Okay, yes, Alright. it's your question. Apa yang kamu lakukan jika pasanganmu telat jemput? Telepon lah. Nggak marah? Enggak. Kayaknya aku jarang marah. Kayaknya See? kalau misalnya telat jemput, terus aku lagi, apalagi kalau misalnya dia telat jemput, terus aku lagi sama teman-teman aku kayak, ya udah sejam lagi aja jemputnya gitu kan. Terus senang. I see. Okay, Kayaknya okay. aku seneng lihat see the bright side of it. Yay! Wow, everybody's happy for you. 1 kali dalam 10 tahun. Apa yang akan kamu lakukan jika nggak sengaja baca buku diary sahabatmu? To be honest, jawaban yang diplomatis adalah menutup bukunya dan tidak membaca lebih lanjut ya. Padahal Tergantung sahabat yang mana. pernah nggak? Tapi pernah nggak? No. What? I'm gonna try my luck. Wow, getting better. Nyanyi lagu Markisa pakai melodi salah satu lagu lawan mainmu. Teh Ocha tahu susah kan, banget. aku udah ngeluarin single. Oh iya, So I'm tahu. gonna sing your song as my Alright. song, tapi dengan melodinya Teh Ocha. Can you feel the passion rising? Markisa, Markisa, Markisa. boleh itu. Ini mungkin bikin remix ya, aku menangis ex Markisa. Oke. Alright. Oh, Oh, terus, ya. wow. Like 3 in a row. Kebiasaan aneh waktu kecil yang nggak patut dicontoh. Suka makan pasir.
astagfirullahaladzim. Ya. Gimana ceritanya? Kalau lagi main di sandbox atau lebih tepatnya di pantai kan agak asin-asin gitu kan. Oh jadi kalau kayak enak juga nih. Don't eat sand guys, kalian bisa sakit. Nice. Hey. Jika disuruh remake 2 lagu dangdut yang mana saja dan kenapa? Oke, aku mau lagu ini. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku padamu, ya sayang. Tak mau cintaku dikocok-kocok. Ini Mbak Inul ya? Ya kan? Iya. Oke. Ya. Pernah nggak kamu suka sama-sama sendiri? Ini aku yang harus jawab apa? Yeah, of course. Bukannya ini buat kamu? No, it's for you. Pernah. Siapa? Adalah. What? Wow. Okay, you won this officially. Ya. Jika kamu suka seseorang, kamu lebih pilih nunggu ditembak atau nembak duluan? My God. Tunggu ditembak lah. Oh gitu. Iya, bukan sebuah keharusan tapi lebih baik kalau buat aku pribadi. Anyway, daripada Nice. kita terlalu personal tentang Oke, percintaan kamu takut kita, aku nanya lebih banyak. mungkin gimana kalau kita Oke. sekarang chit chat? Alright. Okay, time to chit chat. Wow, you got better. Di akhir-akhir aku kayak sukses gitu ya. Malahan Mungkin Teh Ocha kalau yang nanti menang. ada olimpiade tuh aku mau ikutan ini. Oke, boleh kita dukung. But anyway, on a more serious note Teh, kan Oke. beberapa waktu yang lalu Teh Ocha sempat viral gara-gara billboardnya ada di Times Square. Alhamdulillah. Congratulations. Thank you so much, Cinta. That's so cool. And you posted ya? Waktu itu apa ya? Aku lihat, oh you commented I ya? commented. Oh my I God, thank commented. you. Buat kita bangga banget sih. Senang banget. But you know, semua orang pasti admit bahwa Teh Ocha itu salah satu diva terbesar Indonesia. Tapi sebenarnya penghargaan apa sih sepanjang karir Teh Ocha yang bikin Teh Ocha paling bangga? Apakah itu billboard di Times Square atau ada yang lebih membuat bangga? Apa ya? Bangga iya, karena itu hasil pekerjaan kita kan, ada apresiasi dari orang. Tapi mungkin salah satunya kemarin terpilih jadi Spotify Equal kan waktu itu. Spotify Equal, ada Billie Eilish, ada penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat juga dari negara-negara lain. Dan aku belum pernah sih memang ada di billboardnya di New York gitu yang dan itu karena lagu gitu ya kan, kayak wow, aku bangga banget. Aku kayak pengen tumpengan. Well, we're all proud of you. Thank Tapi you so much. sebenarnya aku agak curious loh. Teh Ocha itu orangnya sepertinya sangat relax dan calm. Tapi sebenarnya apakah seorang Rosa itu orangnya ambitious atau sebenarnya go with the flow aja dalam karir? Kayaknya aku go with the flow, tapi aku melakukan selalu berusaha melakukan yang terbaik setiap aku mengerjakan sesuatu. Tapi kalau hasilnya ya udah terserah aja. Yang penting aku udah melakukan yang terbaik. So in other words, kalau aku boleh conclude, nggak harus selalu menjadi orang ambisius untuk sukses, Nggak. tapi harus kreatif Ih, dan setuju. assertive dalam arti, harus mengeksekusi ide-ide yang ada. Jangan Ih, hanya bener. ada ide terus diem Terus aja. diem aja, nggak jadi apa-apa. Iya. Itu bener banget. Gila nih anak pinter banget parah. Padahal aku tadi cuman kayak sependek gitu, tapi kamu bisa menyimpulkan yang ada di kepala aku. I can read your Oh my mind. God, I'm scared. Teh Ocha kan dikenal sebagai penyanyi yang kalau mengadakan konser orang-orang harus nyiapin sebox tisu, ya. Dan banyak lagu-lagunya untuk para galawers Galawers. tuh perfect banget. But are you a galau person? Aku tuh sentimental memang. Aku orangnya memang kayak cepet nangis, cepet ketawa. Udah itu aja dalam dunia aku tuh kayaknya itu. Kayak kalau terharu nangis, kalau denger lagu yang sedih gitu nangis. Kalau denger yang ceria lagi abis lagu yang sedih, terus diputerin lagu yang ceria, seneng lagi gitu, kayak cepet banget. So you're actually not that galau then, hanya emosional Enggak, aja, emosional ya, cepet bener, merasa. Bener banget. So itu. you're an empath. Iya, Yeah? bisa jadi. I'm actually, again, very curious. Kalau aku mendengarkan kebanyakan lagu Teh Ocha, kan sering banget tentang wanita yang udah disakiti orang lain dan pokoknya menerima rasa sakit itu, iya kan? Ya, Tapi
Teh Ocha baru ngeluarin lagu yang namanya Tentang Wanita. Wanita. Is that actually a galau song atau an empowering song? Actually, Wanita itu lagu terbaru dari aku itu lebih ke kayak mengapresiasi gitu, mengapresiasi wanita. Jadi pertamanya waktu pas Rian The Massive yang bikin kan, terus kita waktu itu workshop, terus pas liriknya tuh ngerasa kayak ini tuh cewek ngomong sama pasangannya kayak aku loh yang dampingin kamu selama ini gitu, dan aku yang mencintai kamu apa adanya. Terus udah gitu, jadi aku permintaanku cuma satu, jaga hati wanita itu, dan wanita itu adalah aku. Itu adalah pesan yang sangat-sangat penting, karena walaupun pembawaan lagu Wanita itu sangat lembut dan mungkin pesannya itu bukan menggebu-gebu, penting sekali perempuan, apalagi negara kita guys, di Indonesia, kalian harus sadar bahwa kalian deserve credit dan recognition dari pasangan kalian. Jangan pernah malu-malu. Kalau memang kalian supportive, emang kalian menyayangi pasangan kalian apa adanya, kalian deserve diperlakukan dengan baik dan mendapatkan perkataan terima kasih. Karena kan bukan kayak kita harus mengiba-ngiba gitu, tapi kita juga harus ngasih apa ya, kita harus percaya diri lah kalau kita tuh emang bernilai gitu. Sebuah relationship itu adalah hubungan dua arah, bukan satu arah, ya kan? Dan sekarang topik selanjutnya adalah toxic relationships. Alright. Untuk teman-teman di rumah yang mungkin kurang sadar apa itu toxic relationship, dalam sebuah toxic relationship biasanya orang yang ditoksikin merasa nggak yakin dengan dirinya sendiri, selalu mempertanyakan dirinya sendiri. Kalau ada masalah merasa dia yang salah. Kadang-kadang dikontrol oleh partner. Pokoknya banyak sekali, fase-fase dalam toxic relationship. Kalau buat Teh Ocha, apa prinsip Teh Ocha tentang toxic relationship dan apa yang akan Teh Ocha lakukan jika ada dalam sebuah toxic relationship? Aku pernah sih ngalamin kayak dulu aku punya hubungan sama satu cowok, dia pinter banget. Terus dia sangat dia punya posisi yang penting di perusahaan gitu. Terus tapi dia tuh ternyata insecure. Dan jadinya malahan aku yang selalu ditanya-tanya gitu loh, dicurigain. Pernah nggak kamu di miss call sampai 170 kali? Dalam waktu saat itu juga. Kayak nggak diangkat, di miss call sampai 170 kali. Wow. Aku sering ngasih tahu dia gitu kalau misalnya kamu tuh hebat gitu, nggak ada yang perlu ditakutin. Tapi kadang-kadang mungkin dia aku nggak paham sih kenapa gitu, tapi ya gitu, itu yang dia lakukan malahan kayak kamu salah, kamu pasti begini, kamu pasti begitu, padahal aku enggak. Membuat gitu. asumsi yang sebenarnya nggak benar. Kamu pasti begini, waktu kamu gitu pasti kamu tuh mau ninggalin aku, pasti kamu jelek-jelekin aku lah. Gitu, kesel. Nah akhirnya aku mundur gitu, kayak aku nggak bisa nih kayak gini, udahlah kita temenan aja. Iya. Gitu. Dan dia nerima atau awalnya? Dia awalnya sih nggak terima, cuman ya udah, mau dia kalau udah nggak suka ya berteman, tapi memang nggak bisa lagi aja. In other words, prinsip Teh Ocha adalah ya udah, kalau aku udah nggak bisa, aku akan tegas. Sorry. Akan tegas. We can't do this anymore. Tapi sebelumnya aku akan berusaha sekencang-kencangnya untuk bisa mempertahankan dan memperbaiki gitu. Tapi kalau memang misalnya enggak, karena ada beberapa hal yang kayak emang nggak bisa dirubah, itu ada juga. I mean, and that's true guys. Apa yang Teh Ocha lakukan itu menurut aku hal yang sangat baik, karena dalam sebuah hubungan harusnya hubungan tersebut membuat hidup kita lebih baik, dan juga pasangan harusnya support kita kalau kita memang bersinar, kita sukses. Dan suatu hal yang aku pelajari adalah jangan pernah mengkecilkan diri untuk orang lain. Benar. Don't ever dim your light. Karena seseorang yang nggak bisa menerima confidence kamu, nggak bisa menerima kesuksesan kamu, artinya dia insecure dan ada hal dalam diri dia yang harus dia perbaiki. Ocha, aku minta maaf ya sebelumnya. Aku bukan coba mengungkit masa lalu yang negatif. Tapi kan bisa dibilang udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya Teh Ocha bercerai. Pasti udah lebih sih. Tapi pertanyaan aku adalah, sempat nggak sih Teh Ocha khawatir untuk mengambil keputusan itu karena stigma yang ada di negara sebetulnya kita? waktu itu tuh ya aku udah kayak
pas nikah, terus pokoknya masalahnya itu bukan kayak masalahnya cuma 1 minggu gitu atau masalahnya cuma satu hal gitu, tapi enggak, waktu itu ada kumulatif waktu, kumulatif kejadian dan lain sebagainya. Sampai sebelum aku bercerai pun aku tuh udah pisah rumah tuh mungkin 1 tahun sebelumnya. Jadi tetap kita berusaha bisa bisa work it out, tapi ternyata memang mungkin emang jalannya memang aku juga kurang rezeki aku di dalam perjodohan mungkin waktu itu nggak baik gitu. Jadi mungkin ini bukan hal yang ya apa ya, jangan dicontoh tapi kayak shit happens. Ya kan. Jadi kayak musibah itu tuh bisa menimpa siapapun gitu, bukan berarti aku nggak baik atau yo nggak baik, nggak, tapi karena mungkin saat itu memang ada hal yang memang nggak bisa kita pertahankan gitu. Cuman ketika aku mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai, terus udah gitu ada takutnya karena aku penyanyi ya kan, orang-orang terus udah gitu aku takut juga dicap kayak wah kamu tidak bisa mempertahankan bla 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 dan sebagainya. Cuman aku pikir kayak yang lebih tahu diri aku, keluarga aku, dan kebahagiaan kita semuanya, aku, Yoyo ataupun keluarga, ya adalah kita sendiri, bukan publik gitu. Jadi I did it karena apa yang kita butuhkan saat itu gitu. Dan alhamdulillah sih dari hal yang buruk itu, karena bagaimanapun perpisahan atau perceraian itu kan buruk ya, semoga tidak terjadi pada orang lain, tapi gimana sih caranya biar hal yang buruk itu setidaknya ada yang baik lah, berteman baik dengan Yoyo sampai sekarang gitu, dan nggak ada hal-hal yang buruk, omongan-omongan buruk dari mulut kita berdua tentang masing-masing gitu. Tapi apa tantangan terbesar dulu saat menjadi single kembali? Were you ever worried, aduh anak aku gimana kalau nggak tumbuh besar sama ayahnya gitu ya? Iya. Enggak sih, karena waktu itu aku sama Yoyo juga mikir ya meskipun kita berpisah ya nggak ada urusannya sama membesarkan anak. Jadi aku selalu bilang, mungkin kalau orang-orang bilang single parent tuh buat aku tuh nggak benar, bukan totally single parent, tapi mungkin statusnya iya, tapi kayak kita raise Rizky bersama-sama kok gitu. Jadi dari dulu pun kalau aku misalnya pun butuh bantuan dari Yoyo, misalnya kayak aku nyanyi di luar kota, nggak pernah tuh Rizky ditinggalin, nggak ada keluarga di rumah. Kalau misalnya Yoyonya waktu itu juga lagi ada acara juga, nggak bisa di rumah, ada mama aku gitu. Jadi Rizky nggak pernah sendirian. But there's a reason why I ask you this question. Banyak orang-orang yang mungkin mendengarkan lagu galau Teh Ocha mikir, ya udah deh aku galau selamanya, hidup aku udah berakhir. Aku tuh justru menyanyikan lagu galau itu untuk menambah rekening aku. Nah, but that's my next question though. Karena Teh Ocha itu di mata aku adalah seseorang yang independent. Dan walaupun pernah mengalami hubungan yang gagal, tetap karirnya jalan. You know, you have an amazing son. How did you do that? How did you overcome those negative emotions dan tetap punya motivasi untuk mau sukses dan bangkit? Pokoknya kalaupun ya itu kayak aku tadi bilang kan, gagal gitu kan. Ketika kita gagal itu ya mau nggak mau life still goes on kan. Jadi ya udah, kalau pas aku gagal pun udah I took my time for myself, terus build up my confidence, terus memperbaiki diri dan lain-lain gitu. Kebayang nggak Cinta waktu itu ya, aku ingat banget nih, 2009 aku lagi konser live di Malaysia. Saat itu aku ditontonin mungkin 3.000 orang. Terus aku lagi make up nih sama Benu, terus tiba-tiba ditelepon sama lawyer aku kayak Teh, filenya udah nyampe di pengadilan agama ya gitu. Ya waktu itu kan we planned pastinya perceraian, tapi ketika itu aku bener-bener hah? Oh iya it's really happening gitu kan. Terus pas di atas panggung aku lagi mempromosikan lagu Hati Yang Kau Sakiti. Terus nangis. Nangis lah. Nangis. Dan waktu itu tuh kayak nangis terus karena waktu itu Hati Yang Kau Sakiti juga mungkin Enda bikinnya karena sebelumnya tuh udah ada kejadian-kejadian kan yang emang udah ada all over the news gitu. Tapi saat itu pas aku nyanyi itu
asli bener-bener sedih, kayaknya ada deh di YouTube, mungkin masih ada. Yeah. Terus udah gitu tapi aku tetap harus nyanyiin, ya harus menyelesaikan konsernya gitu, jadi aku tetap nyanyi. Terus aku pernah waktu itu, aku ingat banget kayak mungkin bukan perceraian, tapi mungkin lelah secara fisik, secara mental ya, karena banyak hal lah, mungkin juga ya pasti semua orang pernah ngalamin gitu. Tapi aku bener-bener harus on stage, jadi kayak di belakang panggung kayak Rosa gitu. Iya. Kayak langsung kayak oke, pas udah nyanyi turun lagi kayak Dan itu guys adalah bukti yang sangat kuat bahwa dalam hidup kita harus mengambil keputusan ke arah yang lebih baik. Orang-orang yang biasanya nangis terus dan gak mau berubah itu adalah pilihan. Benar. But Itu pilihan dirinya sendiri. Yeah. Nggak mau menjadi bangkit gitu. True. Boleh sedih sejenak, let everything out and then exactly. start over and believe in yourself. Iya, dan harus bahagia karena yang bisa bahagiain diri kita ya sebetulnya kita sendiri. Yeah. Tunggu, aku mau backtrack dulu Okay. karena ada statement yang Teh Ocha bilang yang aku sangat suka, bahwa menangis itu bukan berarti lemah. Dan sering sekali, nggak hanya dalam masyarakat kita, tapi luar negeri pun seringkali perempuan yang kuat dianggap adalah perempuan yang punya karakteristik seperti laki-laki. Oh enggak lah. Memang kalau sebagai wanita kalian ingin jadi orang yang boyish, yang agak kayak cowok, that's fine, itu pilihan kalian. Tapi bukan berarti perempuan yang menangis, yang lugu, yang pendiam, tidak kuat. Iya. Because there is a strength in being quiet. Yes. Dan bisa menahan emosi, dan bisa menahan rasa sakit, itu sendiri udah Kuatan. kekuatan. Benar Ya? banget. And my question to you is, kalau di mata Teh Ocha, perempuan yang kuat seperti apa? Kalau menurut aku semua perempuan tuh kuat sebetulnya ya. Kuat karena biasanya secara fisik aja, fisik. Bayangin kita menstruasi setiap bulan, which is sebetulnya kadang-kadang sakit. Iya. Coba cowok cobain deh, baru sakit perut sedikit aja udah ngomel ya kan. Tapi itu secara fisiknya kuat. Ibu-ibu melahirkan, ya kan, dan lain sebagainya. Terus perempuan itu biasanya multitasking, jadi kayak ngerjain ini, beres-beres, ngelap-ngelap sambil ngerjain laptop, sambil belajar, sambil nyuapin anaknya kalau dia udah punya anak ya kan. Itu tuh kuat banget. Jadi aku sih percaya bahwa semua perempuan, semua wanita itu tuh hebat dan kuat gitu. Jadi cuman tinggal membangunkan apa potensi yang ada di dalam diri kita aja. Jadi kita harus bilang, ih aku wanita kuat. Kayak lagu yang si wanita itu juga aku bilang, kalian, aku bilang please videoin wanita hebat dalam hidup kalian, termasuk diri kalian sendiri. Karena kayak aku hebat. I did it. And it's so good. It's so important to remind yourself, guys, that you are strong and you are amazing. Itu positive affirmation untuk diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin dewasa dan semakin mengerti hidup, apa pelajaran terbesar Teh Ocha dalam sebuah hubungan yang sampai sekarang Teh Ocha tuh benar-benar hold? Selain pasangan nggak boleh nggak boleh stingy, nggak boleh apa tadi stingy bahasa Indonesia? Nggak boleh pelit. On a more serious note, apa suatu hal yang sangat penting dalam suatu hubungan yang kepercayaan sehat? sih kayaknya. Kepercayaan, karena kalau semuanya nggak didasarkan nama kepercayaan ya udah selesai aja gitu. Teh Ocha kan kayaknya dalam 15 tahun terakhir nggak pernah berubah. You always look super young. Really? Yeah. Yang aku mau bilang adalah you look so young, sampai-sampai sering digosipin sama cowok-cowok yang juga bisa dibilang lebih muda daripada Teh Ocha. What do you think about that? I don't know. Kan mereka yang suka aku, bukan Fix! Mereka yang suka Teh Ocha, bukan sebaliknya. Aku sebaliknya juga. Tapi maksud aku apa ya? Karena kan kalau misalnya kita hubungan itu bukan karena fisik semata gitu, kayak you look young, I like you look pretty, I like you and all. Tapi lebih kayak aku nyaman aja gitu sama orang ini gitu kali ya. Terus kalau misalnya orang-orang mikir kayak kenapa sih Rosa sebetulnya aku nggak pernah declare juga aku pernah pacaran sama si A, si B, si C kan? Si A, si B, si C, si D, si E, si F. Tapi apa namanya ya udah dibiarin aja lah. Yang penting aku bukan pacaran sama suami orang misalnya gitu kan. But there's a reason why I asked this question. Di negara kita ada double standards, ya.
standar ganda. Kalau laki-laki, Boleh, misalnya umurnya sama. 40 tapi ceweknya 20, 15 nggak ada apa-apa. tuh, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bilang, Iya, iya. kok pacarnya muda banget sih? People just think it's normal. Tapi kenapa? Kalau perempuannya yang lebih tua, it's suddenly a big Iya, deal. iya kayak kenapa sih pacaran sama yang lebih muda gitu ya? Iya. Itu kayak ya itu kayaknya memang stereotip aja kali ya, stereotip dari orang-orang timur. But does that bother you? Harusnya nggak seperti itu dong. Perempuan karena- juga punya hak pacaran sama yang lebih muda. Kalau aku dari dulu memang mikirnya begitu. Jadi aku nggak merasa terintimidasi kalau saya dibilang aku mah senang-senang aja sih kalau memang misalnya aku cocoknya sama orang ini ya udah. Kenapa harus mikirin orang lain? Yang penting aku tidak mengganggu kebahagiaan orang lain gitu. Yang bahagia kan gua. Kenapa lu sirik, yo? Another characteristic of a strong woman, karena perempuan yang kuat juga seharusnya bisa tidak memperdulikan kata-kata orang lain yang tidak membangun. Bener. Ya kan? Ngapain repot? That's good. Oleh karena itu, pertanyaan terakhir aku nih. Oh, wow. Buat Teh Ocha. Ini bagus banget ya. Kalian semua yang nonton harus diulang-ulang karena meskipun it sounds ringan, tapi sebetulnya yang kita omongin tuh deep. Yeah, absolutely. And makanya aku undang sosok seperti Teh Ocha, because I feel like people need to learn from you. Kan terakhir, Teh Ocha adalah wanita asli Indonesia. Tapi di negara kita juga banyak sekali persepsi-persepsi orang tentang perempuan yang sebenarnya menjatuhkan kaum perempuan. Lainnya. Yes. Iya. Gimana Teh Ocha bisa membangun kepercayaan diri dan menjadi orang yang mandiri dan tidak takut terus mengejar karir walaupun budaya kita sebenarnya lebih sering mengarahkan perempuan terhadap hanya berumah tangga atau hanya di dapur atau hanya ini itu. How do you go against the common values? Sebetulnya mungkin sekarang nggak terlalu gitu, Cin, karena keperluan ekonominya kan sekarang tambah naik ya. Jadi mau nggak mau suami-suami pasti memperbolehkan istrinya untuk membantu keuangan keluarga gitu. Jadi itu sebuah kondisi yang cukup menguntungkan karena sebetulnya bekerja itu bukan cuman perihal material yang kita dapat, tapi juga kepuasan diri, bagaimana kita mengapresiasi diri kita juga kayak oh ternyata aku bisa ya melakukan ini, oh ternyata aku berguna ya sebagai wanita, nggak cuman hanya merawat. Tapi poin plusnya adalah wanita itu bisa kerja tapi juga bisa merawat keluarganya. Itu poin plus buat wanita gitu. Jadi jangan khawatir untuk buat kalian yang pengen mengejar karir, tapi juga jangan lupa bahwa kalian juga sebagai wanita memang punya kewajiban yang secara ketika kamu lahir sebagai wanita emang itu kewajiban kamu. Misalnya melayani keluarga, misalnya sebagai anak ataupun sebagai istri, sebagai pasangan gitu kan. Ketika lahir kamu dikasih kelebihannya dan juga dikasih juga kewajibannya gitu. Aku memilih kerja karena zamannya juga mungkin udah berubah gitu. Terus dan aku pengen juga bisa menghasilkan sesuatu untuk diri aku sendiri dalam bentuk materi gitu. Yeah, women, we are amazing at multitasking. Exactly. I agree with you. Hanya perempuan yang bisa multitasking Bener. secara efficient. Benar banget. Mungkin agak sok tapi nggak apa-apa ya guys. Tapi itu kelebihan perempuan sih, ya kan? And on that note, aku hanya ingin bilang ke teman-teman Puala hari ini, jangan lupa dengerin lagu Teh Ocha, Wanita. Karena wanita mengingatkan, nggak hanya kaum wanita, tapi juga laki-laki untuk selalu mengapresiasi kerja keras dan support yang perempuan berikan kepada kalian. Yes. So, Satu lagi boleh nggak? Yeah, Aku of mau course. ngajakin semuanya. Aku pengen kalau kalian wanita-wanita ini harus mensupport wanita yang lainnya. Gitu, jangan misalnya ada sebuah isu atau misalnya artis lah misalnya yang lagi kena musibah, kena masalah, terus dia wanita juga, terus kita kayak iya dia mas gitu sih gini, please jangan, karena itu negatif banget buat orangnya ataupun buat diri kita sendiri gitu. Ketika kita berkomentar negatif terhadap orang lain itu sebetulnya kita sedang menegatifkan diri kita sendiri. Jadi buat kalian wanita-wanita, please support each other. Jadi women support women itu harus banget. Dan dengan mensupport
satu sama lain, kita sebagai kaum perempuan bisa mempunyai hidup yang lebih sejahtera lagi di negara ini dan Amin. mempunyai hak yang lebih setara. So, as women, let's support one another. And Teh Ocha, thank you so much for Thank you, coming Cinta. today. It's really lovely time talking with you. I appreciate your time and success always. Dan Amin. untuk teman-teman Semuanya Puala, juga. see you next Sunday. Bye. Bye.